Berita Sumsel 24 jam hari ini. Sebanyak 500 siswa tingkat pendidikan anak usia dini antusias mengikuti lomba mewarnai koleksi museum yang diselenggarakan Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa. Ini untuk pertama kalinya kegiatan tersebut digelar pihak museum setelah hampir 2 tahun absen lantaran pandemi corona. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Aufa Sarizal Sarkomi yang membuka kegiatan tersebut mengatakan ada banyak cara menanamkan rasa cinta generasi muda kepada museum, salah satunya melalui lomba mewarnai koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Ia mengatakan lomba mewarnai dengan objek takbunan bisa menjadi bahan edukasi dan ekspresi seni terhadap benda peninggalan secara Sumatera Selatan. Bahkan lomba mewarnai ini juga memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang harus dikenalkan anak-anak sejak usia dini. Alhamdulillah hari ini kita Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan melalui Museum Negeri Sumatera Selatan kembali melakukan kegiatan lomba mewarnai untuk tingkat TK maupun tingkat PAUD se-Kota Palembang. Tujuan kita melakukan kegiatan ini pertama adalah ingin mencoba memberikan semacam pengenalan kepada generasi muda mulai dari TK, mulai dari PAUD sampai ke tingkat remaja tentang keberadaan museum yang ada di Kota Palembang. Di samping itu juga kegiatan ini kita ingin menggali potensi kemampuan anak-anak kita dalam seni melukis dan mewarnai bagi anak TK. Dan alhamdulillah ini adalah acara yang kedua. Beberapa tahun yang lalu 2019 kita pernah mengadakan hal yang sama dan jumlahnya hampir 7.000 ya, hampir 7.000. Tapi untuk tahun ini kita adakan cuma 500 orang karena kita ingin membatasi karena masa pandemi kita batasi dengan jumlah 500 orang saja. Dan alhamdulillah antusias masyarakat cukup tinggi, bahkan orang-orang tuanya pada semangat semua. Dan bagi para yang pemenang, ini tentunya kita akan berikan hadiah, trofi, dan juga uang pembinaan. Dan alhamdulillah kita juga mendapat dukungan dari beberapa pihak, khususnya dari Palembang Express yang mendukung kita selalu setia, kemudian juga dari IGRA, dan juga kita mendapatkan support dari Bank BPR di mana memberikan tabungan pelajar bagi pemenang yang mengikuti lomba mewarnai ini. Jadi artinya kami dari pemerintah sangat bersyukur bahwa antusias masyarakat mengikuti kegiatan ini begitu tinggi, dan yang pasti ya endingnya ataupun harapan kita adalah dengan adanya kegiatan ini mereka akan semakin mengenal keberadaan museum yang negeri yang ada di Kota Palembang ini. Sementara itu, Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan Hanji Chandra Amprayadi mengatakan, lomba mewarnai payo ke museum merupakan kegiatan yang mampu menumbuhkan rasa cinta anak-anak kepada museum. Pihaknya pun memberikan hadiah kepada para pemenang lomba dalam bentuk piala, sertifikat, dan uang pembinaan. Selain itu, panitia juga menyediakan bingkisan door prize untuk para peserta yang beruntung. Ketua Panitia Lomba Mewarnai Payo ke Museum, Muhammad Iqbal, menjelaskan, kegiatan lomba mewarnai ini dilakukan sebagai permulaan siswa dalam melakukan proses pembelajaran tatap muka secara terbatas. Terlebih, saat ini kasus terkonfirmasi COVID-19 sudah melandai, ditandai dengan menurunnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Lomba mewarnai ini tetap memperhatikan kesehatan anak-anak. Peserta lomba dibagi menjadi 7 zona, yakni zona auditorium Bala Putra Dewa, lapangan samping gedung auditorium, selasar depan tata usaha, gedung pameran 3, Bangsal Arca, depan gedung pameran temporer, lapangan TK, dan depan hall dekat patung Ganesha. Beberapa zona dibuat pembatas peserta dengan diberikan tanda silang. Tujuannya agar siswa tidak terlalu berdekatan saat sedang mewarnai. Lomba mewarnai koleksi museum terselenggara atas kerjasama Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa, Ikatan Guru Raudatul Atfal atau IGRA Kota Palembang, dan Harian Umum Palembang Express. Reporter Sri Depi dan juru kamera tim Sumsel 24 jam palpres.com. Pemirsa, Wali Kota Lubuk Linggau Haji Prana Putra Sohe meminta biaya pemeriksaan PCR diturunkan. Permintaan tersebut disampaikan agar tidak memberatkan masyarakat saat menggunakan transportasi udara.
Permintaan penurunan biaya PCR tersebut menyusul adanya surat edaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia nomor 88 tahun 2021 tentang penggunaan PCR. Selain itu, Wako Lubuk Linggau juga meminta agar masa berlaku tes PCR diperpanjang menjadi 1 minggu dari sebelumnya 3 hari. Ia khawatir melihat kondisi maskapai penerbangan di kota Lubuk Linggau dengan pemberlakuan PCR. Padahal aktivitas penerbangan turut menunjang peningkatan ekonomi daerah. Apapun itu kita ikuti saja apa yang dikendaki oleh pemerintah. Karena itu bagian daripada antisipasi saja. Jangan sampai kita terlena terhadap kondisi saat ini ya. Karena seperti di Cina, seperti di Rusia dan di Inggris karena sedang melonjak lagi. Artinya ya biaya PCR memang alhamdulillah sudah dituruni, kalau bisa lebih rendah lagi. Dan yang kedua ya masanya itu jangan 3x24, minimal 4-5. Jadi seminggu tuh paling maksimal, tapi paling sedikit lah 4 hari lah ya, sampai 5 hari. Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Bandar Udara Silampari M. Mega Herdiansyah melalui Humas Subandi mengatakan pihaknya mendukung penuh surat edaran Kemenhub RI nomor 88 tahun 2021 yang mulai berlaku sejak 24 Oktober untuk kewajiban penumpang tes PCR. Meski PCR kembali diberlakukan, tapi animo masyarakat menggunakan transportasi udara di Bandara Silampari dinilainya cukup tinggi. Walaupun PCR itu mulai berlaku lagi, tentu tujuan pemerintah sendiri untuk mencegah penularan kembali ya. Kami selaku bandara tetap harus support terhadap pemerintah, mendukung kebijakan-kebijakan yang ada, dan kalaupun ini terus berlangsung, harapan kita sih ada kelonggaran di harga PCR yang tadinya 525 mungkin bisa diturunkan lagi. Tujuannya biar penumpang lebih mudah dan mendapat hemat perjalanan. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, Palpres.com. Tersangka pelaku pembobolan rumah Abdullah Fakih nekat terjun ke Sungai Musi saat akan ditangkap personil unit pidana umum dan tim khusus anti bandit 134 Satreskrim Polrestabes Palembang Minggu malam. Namun berkat kesiapsiagaan petugas, warga Lorong Tajur 5 Ulu Barat, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang ini menyerah dan langsung ditangkap. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra melalui Kasat Reskrim Kompol Tri Wahyudi mengatakan pelaku masuk DPO dalam kasus pembobolan rumah. Berbekal informasi dari temannya yang sudah tertangkap, M. Aji Pratama alias Aji, polisi berhasil mengamankan pelaku di bawah jembatan Ampera. Saat akan ditangkap, pelaku mencoba kabur dengan terjun ke Sungai Musi. Polisi sudah melepaskan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan pelaku. Terpaksalah aparat melakukan tindakan tegas terukur. Dirinya menjelaskan kejadian bermula saat pelaku Aji yang sudah tertangkap mengajak pelaku Abdullah Fakih melakukan aksi pembobolan rumah korban Marita Ardila 26 tahun di Jalan Baung 4, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang, Ahad sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya para pelaku berkumpul di depan kantor lurah yang berjarak 100 meter dari rumah korban. Saat itu pelaku Aji terlebih dahulu melakukan aksi dengan mencongkel jendela ruang tamu rumah korban dan mengambil satu buah dompet yang tergeletak di ruang keluarga. Setelah itu mereka bergantian masuk rumah dan berhasil mengambil satu unit ponsel merek iPhone X warna gold dan satu unit ponsel merek Oppo A15. Lantas mereka bertemu lagi di kantor lurah dan menjual barang curian. Kami Satreskrim Polrestabes Palembang, alhamdulillah unit Kidum opsional berhasil mengamankan ini DPO-nya. DPO kasus kita kenakan pasal 365 yang terlebih dahulu kawannya sudah kita proses, sudah kita amankan. Pada saat kejadian dia sempat melarikan diri, masuk ke nyemplung ke sungai lah, istilahnya melarikan diri. Jadi berhasil kita amankan SK atas nama Fikri. Mereka ini berdua dengan kawan yang terlebih dahulu. Pertama korban ini lagi mau ke rumah neneknya, tiba-tiba di arah belakang ada mereka berdua ini dengan menggunakan motor, tiba-tiba mengambil HP dari korban,
sehingga korban pada saat itu langsung tergelincir ya, motornya sempat jatuh dan si pelaku berdua melarikan diri. Alhamdulillah pertama kita kawannya sudah kita amankan, dan sekarang yang satunya lagi karena mereka berdua melakukan aksinya penyambutan tersebut. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Setelah lebih dari 2 pekan diamankan pihak Polres Kabupaten Ogan Ilir melalui Satreskrim dan Polsek Tanjung Batu, tersangka rudak paksa terhadap anak tiri dihadirkan dalam jumpa pers oleh Kapolres Ogan Ilir Selasa kemarin. Diketahui tersangka tega merudak paksa anak tirinya hingga hamil karena kedua istrinya tak lagi bisa memuaskan dirinya. Hanya karena kedua istrinya tak bisa lagi memuaskan hasrat biologisnya, Putu Pratnyana tega melampiaskan nafsunya kepada melati sang anak tiri. Bukan sekali 2 kali, tapi hingga 20 kali tersangka menggauli korban hingga hamil 7 bulan. Perihal perbuatan tersangka terungkap setelah keluarga korban melihat gadis itu perilakunya tak wajar, sering mual dan muntah-muntah. Saat diperiksa ternyata korban hamil 7 bulan. Keluarga korban dan warga yang mendengar peristiwa itu langsung menggeruduk rumah pelaku dan nyaris menghakimi tersangka pada 17 Oktober lalu. Beruntung tersangka berhasil diselamatkan pihak berwajib. Menurut Kapolres Ogan Ilir, AKBP Yusantio Sandi didampingi Kasat Reskrim AKP Siska Agustina, diketahui tersangka sudah melakukan aksinya selama 2 tahun, yakni sejak korban berusia 12 tahun. Terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, ini dilakukan oleh DSK atas nama inisial PP alias WY. Ini karyawan PTPN Cinta Manis, dusun beralamat di Dusun 1 Desa Sri Bandung, Tanjung Batu, Ogan Ilir. Barang bukti 1 lembar baju dasar warna pink, kemudian ada bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang seluruhan 30 cm. Sementara tersangka Putu Pratnyana mengaku sejak Juli 2019 hingga Oktober 2021 dia menggauli anak tirinya di rumah mereka di Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir. Selama itu paling tidak sudah 20 kali tersangka menggauli korban. Aksi terakhirnya tersangka lakukan pada 9 Oktober 2021 silam. Menurut tersangka, dia tega menggauli anak tirinya karena kedua istrinya tak bisa lagi memuaskan nafsu biologisnya. Sebab istri pertama dalam kondisi sakit, sedangkan istri kedua yang tak lain ibu korban, dia nilai tak bisa memberikan kepuasan. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 287 KUHP tentang persetubuhan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, ditambah sepertiga dari masa hukuman pidana. Karena yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang tua, wali maupun kerabat terdekat. Katanya sakit istri kita. Kedua-duanya sakit kan. Yang istri tua itu sakit. Bilanglah jalan dia susah kan. Yang istri muda bilanglah gimana ngomongnya kurang anunya. Pernah melakukannya ketika ada istri di rumah? Gimana Pak? Pernah melakukannya ketika istri ada di rumah? Enggak pernah. Reporter dan juru kamera Wijan, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.